Group 4. About chapter 6, sixth chapter, Foundation Business Intelligence, Database and Information Management. Perkenalkan, yang pertama saya Aulia Rahma, kemudian yang kedua adalah Nadia Iftinan, yang ketiga adalah Rakoto Arizaka. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Andrian. Ya. Kepada Putu Arizaka kami persilahkan. Aulia atas waktunya. Today I would like to discuss about Societe Generale's case study. But before that, I would like to explain to you what is Societe Generale. Jadi pada tahun 1864, Societe Generale didirikan oleh Napoleon III yang menandatangani pendirian Societe Generale. Didirikan oleh sekelompok industrialis dan pemodal yang didorong oleh cita-cita kemajuan. Nah, Societe Generale ini adalah bank yang terbesar di Paris dan bank terbesar ketiga di Uni Eropa. Pada tahun 2016, bank ini melaporkan pendapatan 25 miliar euro dan laba bersih 4 miliar euro. Societe Generale ini memiliki kantor di 76 negara dan lebih dari 33 juta pelanggan di seluruh dunia. And like many banks in Europe, Societe Generale is still struggling from the near collapse of the global financial system in 2008. Jadi seperti banyak bank di Eropa, Societe Generale ini masih berjuang dari hampir runtuhnya sistem keuangan global pada tahun 2008 and is burdened by a large volume of underperforming and non-performing loans, dan dibebani oleh sejumlah besar pinjaman dan instrumen keuangan yang berkinerja buruk dan bermasalah. Extremely low interest rates in the past 4 years have also reduced the bank's traditional source of revenues, which is lending money to consumers and firms alike. Jadi suku bunga yang sangat rendah dalam 4 tahun terakhir juga mengurangi sumber pendapatan tradisional bank ini yang biasanya meminjamkan uang kepada konsumen dan perusahaan. Yang selanjutnya, like many large money center banks in Europe and the US, Societe Generale has adopted a universal banking model. Jadi seperti banyak bank pusat di Eropa dan Amerika Serikat, Societe Generale telah mengadopsi model perbankan universal, a one-stop shop for whatever its clients want. It operates in 3 banking segments. The first one is retail banking for consumers. Retail banking is the provision of services by a bank to the general public rather than to the companies. Dan yang kedua, international banking to service. And dan ketiga adalah investment banking for wealthy clients and other source of capital like pension funds, insurance firms, and sovereign offshore funds. Jadi bank ini beroperasi di 3 segmen perbankan. Yang pertama, perbankan retail untuk konsumen, dan yang kedua, perbankan internasional untuk melayani klien korporat, dan yang terakhir, perbankan investasi untuk klien yang kaya. Next slide, Mbak. Now, as a global universal bank, Societe Generale sells hundreds of financial products to its customers
And this in turn generates tens of millions of daily transactions, including account deposit, checks, credit card charge, and ATM cash dispensing, financial instrument trades, and local payments. And these transactions are stored in over 1,500 files, generally along product lines. And then these 1,500 files are sent each day to its back office operations group for storage and processing. Ultimately, the information in the files is used to update the bank's operational database application that maintain the general ledger and the subledger. Jadi sebagai bank universal, Societe Generale ini menjual ratusan produk keuangan kepada pelanggannya, dan ini menghasilkan puluhan juta transaksi harian, termasuk setoran akun, cek biaya kartu kredit, pengeluaran tunai ATM, perdagangan instrumen keuangan, dan pembayaran lokal. Nah, transaksi tersebut disimpan di lebih dari 1.500 file, umumnya di sepanjang lini produk. 1.500 file ini nanti dikirim setiap hari ke grup operasi atau back office untuk penyimpanan dan pemprosesannya. Nah, pada akhirnya informasi dalam file ini digunakan untuk memperbarui aplikasi database operasional bank yang memelihara buku besar dan sub buku besar. Atau general ledger ini, the general ledger holds accounts information that is needed to prepare the company's financial statements, and also transaction data by type into accounts for assets, liabilities, owner's equity, revenues, and expenses. Dan yang terakhir adalah banks such as Societe Generale are industrial scale information processing factories that are required to deliver bank services and product to customers with minimal errors. Jadi dalam pengertian ini, bank seperti Societe Generale adalah pabrik pemrosesan informasi skala industri yang diharuskan untuk memberi layanan dan produk bank kepada pelanggan dengan kesalahan minimal. Tetapi sebelum database pertama diperbarui, informasi yang mengalir ke back office perlu diverifikasi. But before the main database are updated, the information streaming into the back office needs to be verified. Why? Ya karena apa? Karena data seringkali datanya kotor, jadi jumlah catatan dan jumlah yang dicatat itu bisa berubah saat informasi mengalir antar dan lintas sistem. So why we have to update and verify? Because the data is often dirty, and the record account and amount recorded can change as information flows between and across the system. Also, there is duplicate files, sometimes created, and sometimes the files needed for the business process are not present. Jadi ada file yang duplikat terkadang dibuat, dan terkadang file ini diperlukan untuk proses bisnis, tetapi kadang tidak ada. And then next slide. Masalah yang ketiga, the third problem is ensuring the correct information is being produced for downstream application in the general ledger system in particular. Jadi masalah ketiga ini adalah memastikan informasi yang benar sedang diproduksi untuk aplikasi hilir atau downstream application dan sistem buku besar pada khususnya. Downstream application is a system that receive the data from
the collaboration server system. Then sometimes the files the records are out of sequence and incomplete, and that causes the downstream application to close down. Terkadang file dan rekaman keluar dari urutan atau tidak lengkap, dan itu menyebabkan aplikasi hilir ditutup. There are hundreds of downstream applications relying on the transaction data. In the past, the process of verification was handled manually by hundreds of employees, checking files and records, and dealing with errors, omissions, and system error messages on the fly as they occur. Jadi di masa lalu, proses verifikasi ditangani secara manual oleh ratusan karyawan yang memeriksa file tersebut dan mencatat dan menangani kesalahan, kelalaian, dan pesan kesalahan sistem dengan cepat saat terjadi. Given the critical nature of the verification process and the size and complexity of the task, Societe Generale senior management decided to find an automated solution that would capture the knowledge of its employees and then apply that knowledge to the verification process, which would operate in real time. Jadi mengingat sifat kritis dari proses verifikasi ini, senior manager Societe Generale memutuskan untuk menemukan solusi otomatis yang akan menangkap pengetahuan karyawannya dan kemudian menerapkan pengetahuannya itu ke proses verifikasi yang akan beroperasi secara nyata waktu or real time. The next slide. Nah, ini adalah solusinya ya yang diterapkan oleh manajer. Jadi what Societe Generale needed was an intelligent system to take over the work of many employees, or at least reduce the burden and the inherent chance for errors. After evaluating several vendors, to choose Infogix, a French-based database firm that specializes in running data-intensive business environments. The Infogix Enterprise Data Platform monitors incoming transactions, provides balancing and reconciliation, and identify and predicts fraud and customer behavior. Jadi, apa yang dibutuhkan Societe Generale adalah sistem cerdas untuk mengambil alih pekerjaan banyak karyawan atau setidaknya mengurangi beban dan kemungkinan terjadinya kesalahan. Setelah mengevaluasi beberapa vendor, mereka memilih Infogix adalah sebuah perusahaan database berbasis di Prancis yang berspesialisasi dalam menjalankan lingkungan bisnis pada data. Platform data perusahaan Infogix memantau transaksi yang masuk, menyediakan keseimbangan dan rekonsiliasi, serta mengidentifikasikan dan memprediksi penipuan dan perilaku pelanggan. Infogix platform, it's a role-based system that allows development of complex business rules for validating integrity. To implement this system, Infogix had to identify the rules and the procedures that human follows when verifying the data, and then implement those rules in the computer code. The firm identified over 222 business rules that employees had invented over many years of experience. Jadi untuk mengimplementasikan sistem ini, Infogix harus mengidentifikasi aturan dan prosedur yang dapat diikuti manusia saat memverifikasi data, dan kemudian menerapkan aturan tersebut dalam kode komputer. Perusahaan tersebut mengidentifikasi lebih dari 220 aturan bisnis yang diciptakan karyawan selama bertahun-tahun pengalaman. Dengan
pengoperasian platform Infogix, transaksi diverifikasi beberapa kali sehari, memungkinkan bank untuk memvalidasi keakuratan jutaan transaksi dan sekitar 1.500 file setiap hari. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nadia. Ya, terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari slide sebelumnya. Yang pertama, why did Societe Generale's managers decide to develop an automated transaction processing system? Societe Generale's manager decide to develop an automated transaction processing system because transaction processing system provide many real-time benefit for every business. Jadi kenapa manajer Societe Generale itu memutuskan untuk mengembangkan sistem pemrosesan transaksi otomatis? Karena sistem pemrosesan transaksi memberikan banyak manfaat waktu nyata untuk setiap bisnis. Sistem pemrosesan transaksi adalah jenis pemrosesan komputer yang terjadi di hadapan pengguna komputer dan memungkinkan respon langsung terhadap permintaan atau transaksi pengguna. Beberapa contohnya sistem pemrosesan transaksi ini termasuk ATM, otorisasi kartu kredit, pembayaran tagihan online, stasiun self-checkout, perdagangan saham melalui internet, dan masih banyak lagi. As the business grows, the number of transactions they will have to deal with will drastically increase. It is essential that they ensure that the transaction process doesn't become too complex, or else they can deal with frustrated customer and potential of losing them. Jadi, seiring pertumbuhan bisnis, jumlah transaksi yang harus mereka tanganin akan meningkat secara drastis. Sangat penting bagi mereka untuk memastikan bahwa proses transaksi tidak terjadi terlalu rumit atau mereka dapat menghadapi pelanggan yang frustasi dan potensi kehilangan mereka. Semua sistem pemrosesan transaksi otomatis menghasilkan produktivitas, keandalan, ketersediaan, dan peningkatan kinerja yang lebih tinggi serta dapat mengurangi biaya pengoperasian. Sehingga menghasilkan laba atas investasi yang baik. Manfaat sistem otomatis dapat menjadi motif yang kuat untuk meningkatkan layanan kepada pengguna akhir. Selanjutnya, yang kedua, why did managers decide they need an intelligent system in what was the new system intelligent? Jadi, mengapa manajer memutuskan bahwa mereka membutuhkan sistem cerdas dalam hal sistem baru itu cerdas? Para manajer memutuskan bahwa bank membutuhkan sistem yang cerdas karena segala sesuatunya bergerak cepat. Transformasi digital dan manajemen data adalah kunci bisnis apapun, terutama di sektor perbankan. The incorporation of intelligent system prepares Societe Generale to master today's data demands by staying ahead of the competition to controlling and leveraging the power of their data. They need an intelligent system to organize the data collected from its client. Jadi, melalui digital sistem kerja, mereka dapat mengurangi beban pengelolaan kegiatan korporasi seperti beban yang disebabkan oleh instrumen keuangan dan pinjaman yang berkinerja buruk dan bermasalah dalam jumlah besar.
Bank dapat mempertahankan kompetensi karena mempengaruhi keunggulan kompetitif dibandingkan bank lain dalam industri yang sama. In conclusion, the application of intelligent system helps them to quickly adapt to changing business needs. This will indirectly reduce the operation cost, make a better decision in delivering their service, and continuously innovate. Penggabungan sistem cerdas mempersiapkan sosial general untuk menguasai permintaan data saat ini dengan tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan melalui pengendalian dan peningkatan kekuatan data mereka. Mereka membutuhkan sistem cerdas untuk mengatur data yang dikumpulkan dari kliennya. Alur bisnis bank berjalan lancar melalui penerapan sistem cerdas. Profil klien disimpan dengan benar dan disimpan di tempat yang lebih aman. Ini memberi keuntungan bagi semua staf. Karyawan dari semua tingkat manajemen dapat dengan mudah mengakses yang dibutuhkan dengan cepat dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan temuan mereka. Mereka mampu memberikan layanan yang sangat baik sambil memberikan saran investasi yang baik berdasarkan preferensi klien dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Ini secara tidak langsung akan membangun hubungan yang kuat dengan klien. Mereka juga dapat memperoleh kepercayaan pelanggan atas layanan keuangan yang diberikan serta loyalitas mereka. Selain itu, diperlukan sistem yang cerdas di bank untuk meringankan pekerjaan karyawannya sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Ini karena sistem cerdas membantu mengotomatisasikan prosedur transaksi. Proses bisnis dapat disederhanakan dan disampaikan dalam waktu yang lebih singkat. Misalnya, Société Générale mengotomatiskan proses verifikasi yang sebelumnya ditangani secara manual untuk mengurangi kesalahan secara real time. Sistem cerdas juga akan secara proaktif mengidentifikasi kerentanan dan risiko terhadap mereka sambil mencegah mereka menghadapi masalah kritis dan memenuhi tingkat layanan utama untuk ketersediaan, kinerja, dan pemanfaatan. Karena bank memungkinkan memiliki aktivitas yang tak terhitung jumlahnya yang membutuhkan banyak upaya dari karyawan untuk dilakukan secara akurat dari waktu ke waktu. Ada kemungkinan mendapatkan kesalahan, dengan demikian mereka dapat mencapai hasil yang efisien dalam waktu pergantian yang cepat dengan menggunakan sistem cerdas ini. Selain itu, sistem ini cerdas karena memastikan aksesibilitas ke informasi yang benar. Semua data disediakan untuk aplikasi hilir dan buku besar. Khususnya sistem memastikan data transaksi sesuai dengan urutan ini dan menyelesaikan sehingga aplikasi hilir mampu mengirimkan tugasnya. Pertumbuhan besar dalam infrastruktur digital memungkinkan bank untuk bertukar, menyimpan, dan mengarsipkan berbagai data. Dengan demikian, sistem cerdas adalah alat berkinerja tinggi yang dapat mengumpulkan data dari seluruh infrastruktur, lintas geografi, dan memberikan visibilitas ujung ke ujung, dari komputasi hingga penyimpanan, dalam waktu tampilan dan memberikan detail yang benar kepada karyawan. Jadi kesimpulannya, penerapan sistem cerdas membantu mereka dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi biaya operasional, membuat keputusan yang lebih baik dalam memberikan layanan, dan terus berinovasi. Selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah what is the role of human decision makers in the new system, atau apa sih peran pembuat keputusan dalam sistem baru itu. Nah, di sini this case study is related to the Société Générale.
which is the French large bank. Thus, human decision makers play a crucial role in ensuring that transactions are made in their best interest. Jadi, pada studi kasus ini terkait dengan Société Générale yang merupakan bank terbesar di Prancis, di mana bisnis di perbankan yang berjalan dalam sehari-hari itu pasti menimbulkan berbagai jenis resiko. Dengan demikian, pembuat keputusan ini sangat berperan penting dalam memastikan bahwa transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik mereka. Kemudian, aliran informasi yang tepat sangat penting dalam tahap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini memainkan peran penting dalam memverifikasi informasi organisasi. Kemudian, the data sometimes will record in the wrong ways, and the amount of record can change as information flow between and across system. Thus, they need to make sure the data is relevant, complete, and accurate. This can reduce harmful to the business and the useless information is provided to company. In addition, decision makers are responsible in planning for future of the business. They need looking at past internal and external data to plan for business by using the information and analysis provided by the new system. For instance, they need to pull report based on the data provided by using graphic, chart, and animation to help customer visualize data. Nah, di sini data itu terkadang dapat berubah seiring arus informasi antar dan lintas sistem. Oleh karena itu, mereka perlu memastikan bahwa datanya itu relevan, lengkap, dan akurat. Hal ini dapat mengurangi bahaya bagi bisnis dan sistem informasi yang tidak berguna yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu, pengambil keputusan bertanggung jawab dalam merencanakan bisnis dengan menggunakan informasi dan analisis yang disediakan oleh sistem baru. Misalnya seperti mereka yang perlu mengambil laporan berdasarkan data yang disediakan dengan menggunakan grafik, bagan, dan animasi yang bertujuan untuk membantu pelanggan dalam memvisualisasikan data. Next slide, Mbak Nadia. Next slide. Nah, apart from this, human decision makers need encompasses information system planning, installation and maintenance, including hardware and software upgrades. They may focus on specific issues such as network security or internet service and coordinated all technology operation. Jadi selain yang sudah dijelaskan tadi, kebutuhan pembuat keputusan itu mencakup perencanaan, instalasi, dan pemeliharaan sistem informasi termasuk dalam peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka mungkin fokus pada masalah khusus seperti keamanan jaringan atau layanan internet dan mengkoordinasikan semua operasi teknologi. Kemudian, furthermore, another role of human decision maker is to solve critical error or handle the new situation that the system cannot decide. They need to find out the solution to solve the critical error that describes the operation of business. They need to analyze the problems and create the solution for future use.
selain yang tadi dijelaskan, peran lain dari pembuat keputusan adalah untuk memecahkan kesalahan kritis atau menangani situasi baru yang tidak dapat diputuskan oleh sistem. Nah, mereka ini perlu mencari solusi untuk mengatasi kesalahan kritis yang mengganggu operasi bisnis. Nah, mereka perlu menganalisis masalah dan menciptakan solusi untuk digunakan pada masa mendatang. Next, Mbak Nadia. Next. Nah, di sini kemudian they also need to ensure that the business is managed in a better and efficient ways so that it can be able to achieve full potential to thus gain competitive advantage. Besides, by using the new system, the role of human decision makers is making performance analysis, budgeting, and product innovation. For instance, they need to use performance data provided by the new system about products, features, or service to create new offering design around current customer demands. They also need to create branch budget and employee goals based on past achievement. Jadi mereka itu juga perlu memastikan bahwa bisnis yang dikelola dengan cara yang lebih baik dan efisien itu dapat mencapai potensi penuh sehingga memperoleh keunggulan kompetitif. Selain itu, dengan menggunakan sistem baru, peran manusia sebagai pengambil keputusan adalah membuat analisis kinerja, penganggaran, dan inovasi produk. Misalnya seperti mereka perlu menggunakan data kinerja pada yang disediakan oleh sistem baru tentang produk, fitur, atau layanan untuk membuat penawaran baru yang dirancang sesuai dengan permintaan pelanggan saat ini. Mereka juga perlu membuat anggaran cabang dan tujuan karyawan berdasarkan pencapaian masa lalu. Hal ini dapat membantu mereka dalam pendidikan karyawan untuk waktu off dan memantau kemajuan tujuan dalam waktu kehidupan nyata. Kemudian next slide. Next. Nah, yang terakhir, why did manager select the InfoGigs platform? Nah, ini mengapa sih manajer itu memilih platform InfoGigs? Nah, InfoGigs platform defined as worldwide data controls and examination software company for organization to oversee, monitor, and screen their data for business operation. Jadi di sini platform InfoGigs ini didefinisikan sebagai perusahaan perangkat lunak dan kontrol data dunia untuk mengawasi, untuk memantau, untuk menyaring data, dan untuk operasi bisnis. Manajer memilih platform InfoGigs ini karena sistem memantau transaksi yang masuk. Sistem ini tuh bisa memantau transaksi yang masuk, kemudian menyediakan penyeimbangan dan penyatuan kembali, serta mengidentifikasi dan mengenali serta memprediksi penipuan dan perilaku pelanggan. Nah, manajer ini memilih platform InfoGigs karena kerangka kerja berbasis standar yang memungkinkan peningkatan aturan bisnis yang kompleks untuk memvalidasi integritas. Nah, moreover, through InfoGigs platform in operation, transaction is verified several times a day, so InfoGigs platform can take care of the issue in substantially less time than with the manual framework. Nah, di sini selain yang telah dijelaskan tadi, melalui platform InfoGigs yang beroperasi, transaksi itu diverifikasi
dalam beberapa kali sehari, sehingga platform InfoGeeks dapat menangani masalah ini dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan kerangka manual. Nah, selain itu, pengelolanya itu menentukan platform InfoGeeks karena dari kerangka kerja InfoGeeks dapat mengidentifikasi aturan dan prosedur yang dapat diikuti manusia ketika menginformasikan data dan kemudian menerapkan aturan tersebut di kode isinya. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.